Pernikahan adalah momen sakral yang menjadi impian banyak pasangan. Proses pernikahan tercermin melalui beberapa tahap penting, seperti pengenalan antara dua mempelai, ta'aruf, lamaran, khitbah, hingga pelaksanaan akad nikah. Setiap tahap menunjukkan dinamika emosional dan sosial yang dialami setiap dua mempelai, termasuk pertentangan antara harapan pribadi dan tuntutan keluarga. Lebih dari itu, pernikahan dibuat dengan menyentuh aspek fundamental dalam ajaran Islam mengenai rukun-rukun pernikahan, yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul yang sah. Unsur-unsur ini menjadi simbol bahwa pernikahan bukanlah sekedar cinta, melainkan juga kesepakatan hukum dan ibadah yang diridhoi berbagai pihak. Kamu sudah pada bangun dong ya? Ya, tolong panggilin anak-anak dong. Turun. Anak-anak, ayo turun. Kita sarapan. Iya ya. Ayo, Pak. Kamu apa sih, Budi? Main gitar ini. Sarapan dulu semuanya sebelum berangkat. Ya, Bun. Kok roti sih? Kemarin aku punya nasi goreng. Ini yang roti Bunda ya. Tadi Bunda kesiangan, jadi nggak sempat deh nyiapin nasi gorengnya. Oh iya deh, hari ini kamu udah ujian kan? Iya ya, doain ya semuanya bagus. Oh iya, Bun. Habis ini kayaknya aku mau main sama teman-teman. Kamu mau ngapain lagi, Budi? Kamu nggak betah di rumah? Iya. Bukan nama betah ya, aku mau kerja kelompok. Iya, kerja kelompok kamu. Oh iya, Kak. Hari ini kamu mau ke kampus? Iya, Bun. Sekarang tugas itu banyak banget. Yaudah, semangat ya. Sekali-sekali healing dong. Ke kampus mulu, gak capek tuh, liat mata gak dapet terus. Ya emang kamu waktu ngatas pernikahan harus diem. Apa? Udah jangan bercanda, makan dulu ntar telat loh. Iya ya. Oh iya, Bang. Ini deket. Ini ada. Ini jangan lupa dihabisin ya. Harus dihabisin. Pasti Bun. Oh iya Pak, kamu mau bawa juga? Enggak, udah. Nggak usah deh, bos. Soalnya aku hari ini sibuk banget, jadi kayak nggak sempat buat makan. Jadi aku beli aja nanti. Yaudah, tapi jangan lupa makan ya. Ya. Ya, nanti kita jadikan ke rumah Bu Raisa. Jadi Bun, kemarin pas Zulfikar udah ngomong kayak lagi sih. Oh ya udah kalau gitu, Bunda juga udah lama nggak ketemu Bu Raisa. Ya, ayah. Minta duit dong. Loh, uang bulanan kamu udah habis Bang? Bukannya habis, Bun. Itu buat patungan kerja kelompok. Yaudah nih, tapi jangan dibuat nongkrong lagi ya. Iya ya. Kalau adek masih ada uang jajan kan? Iya. Masih dong, emang Bang Budi duitnya selalu habis. Yaudah yuk berangkat, udah siang nih. Hati-hati ya Selamat, semuanya. Bun. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Cie, Al, pagi-pagi udah tabrakan aja kayak di drakor-drakor ya, Al. Apa sih, Mir? Itu cuma nggak sengaja. Udah, ayo. Cie, Mira. Yang mana Pak Biro jadi datang? Jadi sih, sama istrinya nanti bisa kita. Oh, Safira itu istrinya? Iya. Oh, udah lama kan? Iya, udah. Kita nggak ketemu juga. Oh iya, gimana ini jadinya? Kamu udah gak sabar ya, Sa? Jadi dong. Kalau gitu kita ketemuin aja dulu anak-anak kita. Nanti Pak, tapi kalau bisa dulu sih sama anak-anaknya. Lama nih teman, nanti saya ngomongin dulu sama anak. Iya, kita nanti kenalan dulu. Kalian
siapin kok, namanya juga calon besan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah pulang? Iya. Sini duduk dulu. Raka, Bunda mau kenalin kamu sama anak sama namanya Bunda. Tahu ya namanya? Hah? Kenalan? Mana bun? Kok yang ngomong soal ini? Kamu tadi lagi keluar sebentar. Tadi kita juga sempat ngomongin ini dan ayah kamu juga setuju kok. Pikir ini waktu yang tepat. Bun, kakak belum pikiran buat nikah. Kakak belum siap. Apalagi sama orang yang belum kakak kenal. Bunda minta beri kesempatan untuk mengenal ya. Alia itu anak yang baik, sopan, soleha. Ayah dan bunda juga mau yang terbaik buat kamu. Dan siapa tahu kalian ini cocok. Kalau udah bisa kayak gitu. Oke, kalau itu bunda dan ayah harapan, kakak bakal coba kok. Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Besok insya Allah kita atur jadwal untuk bertemu keluarganya Alia. Nanti kalau ayah udah pulang, bunda kasih tahu. Udah bun, kakak kabar lihat. Ya. banget ya Mira udah nganterin aku pulang. Iya sama-sama Al. Hati-hati di jalan ya Mir. Iya. Dadah. Dadah. Mira hati-hati ya. Waalaikumsalam. Alia udah pulang sih. Bunda mau ngomong penting sama kamu. Ada apa sih Bun? Nah, Bunda tahu kamu punya prinsip. Tapi Alia sama Bunda hanya ingin kamu mencoba mengenal Raka. Dia itu anak dari sahabat lama ayahku. Bunda tahu kan, kalau aku tuh nggak percaya yang namanya perjodohan Bun. Hidup aku tuh bukan kayak naskah sinetron yang udah diatur sama oleh orang lain Bun. Gak apa nak. Bun, tapi kan. Nah, ini bukan perjodohan. Ini hanya pertemuan biasa. Sisanya kamu yang menentukan sendiri. Ya, tapi kan umur Alia juga masih muda banget, belum cocok buat berumah tangga ya. Al, Bunda cuma mau kamu ketemu aja dulu sama Raka, mau ya Al? Ya udah deh kalau kayak gitu, tapi jangan paksa aku lebih dari itu ya, Bun. Ya. Nah, besok Bang Raka akan ke rumah. Jadi kamu harus dengerin cantik ya. Ya udah kalau kayak gitu, ya udah Bun, ya aku kamar dulu ya. Ya. Ya Bun, bentar ya. Aku harus ngasih tau Mira deh tentang yang tadi diomongin. Halo? Waalaikumsalam. Kenapa Al tumben banget malam-malam gini telepon aku? Kangen aku ya? Ih Mira, serius. Ada apa sih kawan? Cerita dong. Mir, kamu tau gak sih? Aku dijodohin tau Mir. Ih, seriusan Al? Ya udah, kamu ikutin aja. Siapa tahu dapet yang ganteng, kaya lagi. Kalau gitu siapa sih yang gak mau? Aku juga mau. Mir? Iya Mir. Iya sih Mir, cuman kayak bunda sama ayah aku tuh ngasih aku kesempatan, misalnya kayak bebasin aku boleh nerima atau enggak gitu. Tapi aku udah terima Mir. Ya udah, kamu ikutin kata hati kamu aja Al. Iya. Ya udah Mir, mau gimana lagi? Ya udah. Iya. Ya, makasih banyak ya Mir. Bye. Assalamualaikum. Ya Allah, kalau dia jangan terbaik buat aku, insya Allah aku ikhlas deh. Aduh, lama banget sih. Abang, ayo cepetan, keburu macet nanti jalannya. Iya bun, ini juga udah siap kok. Sebentar ya. Tuh, ayo cepetan. Ih, udah tau ayah kamu gak sabaran ya. Waalaikumsalam. Nona dan keluarga sudah datang.
kamu gimana? Ayo duduk dulu. Sebentar ya Bu, saya panggilin kalian dulu. Oke. Alia, sini Al. Keluarga Raka udah datang nih. Loh, itu bukannya perempuan yang enggak sengaja tabrakan sama gue kemarin ya? Masya Allah, nah Alia gelis pisan. Tuh Raka, Alia cantik kan? Iya dong, Ustaz. Ini juga anak saya. Kalau nggak baiknya kita makan dulu aja yuk. Untuk Naraka dan Alia, kalian di sini aja dulu ngobrol. Kan baru pertama kali ketemu. Jadi, Yuk. Assalamualaikum. Kenalin nama aku Raka Ardiansyah, panggil aja Raka. Perkenalkan, nama aku Alia Putri. Panggil aja Alia. Makasih ya Lia, udah mau ketemu. Aku tahu kok ini gak mudah buat kamu. Ya aku cuma ingin bahagia sama orang tua aku aja. Tapi aku juga pengen tuh sih sama diri aku sendiri. Aku nggak kayak gitu kok. Kita bisa aja ngobrol teman dulu, ngobrol dulu. Gimana nih tadi kalian ngobrolnya? Ya gitu deh tante. Alia masih ingat bunda nggak ya? Dulu kan kalau nggak salah kita pernah ketemu waktu Alia tuh masih SD. Kayaknya udah lupa deh tante. Aduh jangan panggil tante tuh, kan udah mau jadi calon mantu. Gimana? Maaf ya bunda. Alia, ini tuh sahabat Bunda sama Ayah. Dulu kakak sempat ketemu sama Tante Raisa, sama Om Zulfikar. Cuma emang kakak nggak pernah ketemu sama si Raka. Yang pernah ketemu sama si Raka itu Wendy sama Budi. Iya ya, dulu Ale masih kecil, masih SD ya. Sekarang udah gede, udah cakep. Udah cocok banget nih buat jadi mantu. Iya gak Pak? iya dong Pak. Raka juga orangnya ganteng, gagah. Cocok kan Bu? Iya ya. Oh iya Raka, sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu? Kalau saya sih masih kerja sekaligus kuliah tante. Aduh, jangan manggil tante dong. Masih sama-sama grogi ya? Kalau gitu kita sekalian bicarain soal waktu akad nikahnya aja biar lebih pasti. Betul sekali, supaya kita tidak terlalu lama menunda kebaikan. Jadi mau tanggal berapa nih? Kan lebih cepat lebih bagus. Ya kan Raka? Soal akadnya, kalau saran saya sih 2 minggu dari sekarang aja, nanti tanggal 15 Mei. Insya Allah cocok. Waktunya juga cukup sih untuk persiapan sederhana. Ayah, bunda, om, tante, saya Raka Ardiansyah dengan penuh rasa hormat ingin memohon izin dan restu untuk mengkhitbah Alia Putri. Bagaimana Alia? Ini bukan paksaan. Semua keputusan ada di tangan kamu. Jika ini jalannya Allah lebih buat Alia dan bisa membahagiakan ibu dan ayah, mungkin insya Allah Alia siap buat menerima khidbah dari Kak Raka. Alhamdulillah Nah, semoga Allah mudahkan niat baik ini. Alhamdulillah. Om, tante, Alia, sebelumnya maaf ya kalau pertanyaannya agak canggung, tapi untuk mahar apakah ada perintah khusus dari keluarga dan Alia? Aku hanya ingin satu set alat sholat, terus Al-Quran, dan juga emas seberat kemampuanmu. Insya Allah Alia, aku akan penuhi sebaik-baiknya. Semoga ini menjadi awal kebaikan untuk kita berdua ya. Pilihan yang bijak, Nak. Yang penting bukan seberapa besar maharnya, tetapi seberapa besar tanggung jawab dan ketulusan di dalamnya. Semoga Allah melancarkan semuanya ya Nak. Kami di sini ingin melihat kalian bahagia. Amin. Kita jalani proses ini bersama-sama ya, dan berdoa. Waktu udah jam segini nih ya. Nah, kita juga udah selesai ngomongin tentang akadnya, jadi kita pamit dulu ya.
Oh, pegang. Ya. Makasih ya. Amin. Ya, makasih ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya, sehat-sehat, Pak. Masya Allah. Sehat anak. Yaudah, Ayah mau kamar dulu ya, mau beresin kerjaan Ayah dulu, soalnya masih banyak. Iya ya. Kenapa Al? Kamu masih deg-degan ya? Iya bun, Alia masih deg-degan, Alia takut. Iya sih udah yuk. Al, Bunda tahu rasanya kayak gimana. Soalnya dulu Bunda merasakan hal yang sama waktu ingin menikah dengan ayahmu. Tapi Alia takut nggak sesuai ekspektasi Alia nanti bun. Al, Bunda tahu dulu juga Bunda merasakan hal yang sama ketika ingin menikah dengan ayahmu. Bun, Alia bisa bahagia. Bahkan Alia aja belum pernah dengan baik bun. Kebahagiaan itu dibangun sayang, bukan dari kenal berapa lama, tapi dari seberapa besar kalian berusaha untuk saling memahami dan saling menerima. Bun, Alia takut. Alia takut nanti nggak sejalan dengan ekspektasi Alia bun. Takut itu hal yang wajar, nak. Tapi jangan biarkan rasa takut itu mengalahkan rasa ikhtiar kita. Doa Bunda selalu menyertai kakak, dan Allah juga pasti selalu menjaga langkah kakak. Makasih banyak ya bun. Semoga Alia bisa berusaha di Iya, Bunda dan Ayah melakukan ini semua bukan hanya sekedar untuk kebahagiaan kami, Kak. Tapi Bunda dan Ayah juga insya Allah memberikan kebahagiaan yang besar untuk kakak. Udah ya, jangan sedih lagi. Cie, lagi ngapain tuh? Sini, sini deh. Ya elah, yang lagi chatan sama calon suami. Mira, ini undangannya bagus-bagus semua Mira. Aku bingung deh pilih yang mana. Kalau kamu bingung, pilih yang single aja Al, yang penting kamu suka. Iya Al, bawa santai aja, nikmatin aja prosesnya. Ini kan mau sekali seumur hidup. Iya sih Bun, cuman kayak gini jadinya aku kayak bingung sendiri tau Bun, kayak banyak banget yang harus Alia pikirin. Ya udah, santai aja. Tuh, Naraka telepon, angkat. Ini angkat Bun. Iya. Assalamualaikum. Oh, aku juga lagi pusing sih mikirin undangannya. Ya udah deh. Oh, oke. Oke, makasih ya. Deal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, nanti kalau aku nikahan juga, aku pengen nikahan kayak abang. Aku juga deh Bun, tapi mahalnya isinya voucher puas aja. Kamu? Ya siap, abang support deh dari belakang layar. Ingat ya, seserahan itu bukan buat gaya-gayaan, tapi simbol niat baik buat mulai hidup baru. Gak perlu mahal, yang penting niat dan isinya tuh berkah. Iya bun, aku juga pengen sederhana kok, tapi niatnya harus full dong. Oh, Bunda pagi-pagi udah ketua aja. Kocnya masukin di buku aja di Bun. Assalamualaikum. Rapi banget, Rak. Ini pasti kalau diposting udah viral satu RT. Rak, serius deh, kamu tuh beda, kayak ada aura-aura pengantinnya gitu. Tante udahlah, bikin grogi aja nih. Tapi makasih ya tante.
Wah, makin rame suasananya. Bunda jadi senang. Ya iyalah bun, ini kan acaranya Raka itu udah kayak adik kita sendiri, maksudnya nggak datang sih acara begini. Mas yang mana gitu? Si Mas batangan. Itu. Ini. Saya taruh mana? Enggak, ini mah gue pura-pura. Oke, kita cek dulu ya perlengkapannya. Al-Quran dan alat sholat. Oke, checklist. Apalagi tuh, skincare, checklist. Tas, checklist. Sepatu, checklist. Terus, apa lagi ya? Kayaknya masih banyak yang kurang deh. Kita Bismillah, semoga semua ini jadi awal kebaikan buat aku dan Alia. Maafin aku ya Tania. doain semoga pernikahan kamu sama Alia sakinah, mawaddah, warahmah ya nak. Amin bun. Amin. Lancar-lancar ya Rak. Biasanya kalau makan itu agak grogi dikit lah, Kak. Ya semoga kamu jadi kepala rumah tangga yang kuat ya. Semangat, Kak. Lancar ya bang. Makasih ya semua. Ya, bang. Masih tetap sama barisan aja ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki prosesi akad nikah, terlebih dahulu kita akan melaksanakan prosesi simbolis penyerahan seserahan dari pihak keluarga mempelai pria pada keluarga mempelai wanita. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يتلو بادعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك. Kedua keluarga dalam ikatan tali pernikahan. Sebelum kita memasuki prosesi akad nikah, terlebih dahulu kita mendengarkan tilawah surah Ar-Rum ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman. Selanjutnya marilah kita bersama-sama
siap untuk memasuki prosesi akad nikah. Mohon kepada hadirin untuk tetap tenang dan menjaga kenikmatan acara. Kepada pengantin pria dan wali perempuan silakan untuk maju ke depan meja akad. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan prosesi ijab kabul yang akan dipimpin oleh Bapak Penghulu. Kami mohon kepada wali nikah, yaitu ayahanda dari mempelai wanita, dan kepada mempelai pria, saudara Raka Aldiansyah, untuk mempersiapkan diri. Kamu jahat, Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan nikah sebagai bentuk ibadah dan jalan menuju nanti. Hari ini kami akan melaksanakan akad nikah antara saudara Aldiansyah bin Tommy Zulfikar dengan saudari Alia Putri binti Kitbilal Buliwan. Apakah mempelai pria sudah siap? Siap. Silakan Bapak ucapkan ijab dalam bahasa Arab yang akan dijawab oleh kabul dari mempelai pria. Silakan jawaban Bapak. Angkah tuka wajah tuka mangtu bataka Alia Putri binti Kitbila Buliman bimahri adawatis solati wasalasina juz amin mushafil Qur'anil halal. Qabil tu nikahaha wa tuzbijaha li nafsi bil mahar taskuri halan. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah, kita semua telah menyaksikan akad nikah antara saudara Raka dan saudari Alia. Kepada pengantin wanita, silakan maju ke depan meja akad. Kepada kedua mempelai, dipersilahkan untuk bertemu dan saling menyapa sebagai suami istri yang sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemberian pernikahan dan cincin ini, pernikahan mereka telah resmi disahkan. Semoga pernikahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi perjalanan penuh kebahagiaan dan keberkahan bagi keduanya. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki prosesi sungkeman. Sungkeman adalah wujud bakti, rasa terima kasih, dan permohonan doa restu dari kedua mempelai kepada orang tua mereka. Mempelai pria, saudara Raka untuk mengambil ayat beliau dan memohon doa restu. Selanjutnya, kami persilahkan mempelai wanita, saudari Alia, untuk mengambil ibu dari mempelai pria dan memohon doa restu.
Ya, aku keluarin motor dulu ya. Oh iya iya. Ayo sini duduk dulu. Apa Bun? Ya, makanya Bunda nggak tahu harus mulai dari mana. Bunda jangan sedih. Aku bakal selalu ingat Bunda kok. Nanti kalau aku kangen juga aku pasti bakal pulang. Semoga kamu sama Raka selalu diberikan kebahagiaan ya. Bunda tahu kamu pasti bisa menjalani ini semua dengan baik. Jangan lupa jaga diri sama jaga hati ya Al. Iya Bunda, aku bakal ingat pesan-pesan Bunda. Nanti kalau misalnya aku pulang Bunda, rasanya bakal bagus. Jadilah istri yang baik, hargai dan bantu Naraka. Jaga juga hubungan kalian dengan baik. Perjalanan kalian tuh masih panjang. Kamu harus sabar dan saling menghargai. Iya ya, Masya Allah, aku bakal belajar jadi istri yang baik. Iya, kami juga akan mendoakan yang terbaik untukmu, Nak. Jangan pernah ragu untuk kembali. Rumah ini akan selalu ada untukmu. Iya ya, makasih ya. Ayo Al, kita berangkat. Bun, ya, aku pamit dulu ya. Iya. Hati ya. Iya. Hati ya, Nak. Iya. Semoga perjalanan kalian selalu dilindungi oleh Allah ya. Raka, tolong jaga anak Bunda ya. Iya. Hati-hati ya kalian. Ya. Dadah ya. Mana ya? Kamu senang kan hari ini bisa jalan-jalan berdua, nikmati pemandangan sekitar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Raka udah bawa aku ke sini. Oh, nggak sini. Iya, betul. Terus? Halo Raka. Raka, iya kan? Kayak Halo Alia. Aku Tania. Oh, halo, aku Alia. Oh, ini istrimu ya Raka? Ternyata dia lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan. Terima kasih Tania. Tapi aku lebih pengen tahu untuk apa ya kamu kesini sebenarnya? Oh, enggak kok. Aku cuma ngeliat kalian dari kejauhan. Ternyata itu Raka ya? Udah punya istri aja. Dulu aku sama Raka sempet deket, tapi cuma temen kok, nggak lebih. Oh, apa kamu punya perasaan sama Raka? Atau kamu masa lalunya Raka? Jujur aku nggak suka ya permainan kayak gini. Ya gimana ya, namanya juga sempat deket, pastilah punya perasaan. Tapi tenang, aku udah move on sekarang. Apalagi lihat sahabat aku udah deket sama yang lain sekarang. Tania, cukup. Nggak ada perlu bicara lagi. Kamu udah pergi, dan aku udah menikah sama Alia. Semua selesai. Kamu yakin kita udah selesai? Kamu pikir kamu bisa lupain aku gitu aja? Ya sudah lah, mari kita lupakan semuanya. Raka, Raka. Tidak ada yang benar-benar spesial. Aku hanya yang memastikan apakah hubungan kalian sudah jadi kuat karena masa lalu bisa datang. Tanya, kamu cakap bersyukur. Kali udah menikah. Itu kata yang mudah. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi. Ya sudahlah, aku hanya ingin melihat Raka. Kadang kita tidak akan sadar apa yang kita miliki sampai akhirnya hilang. Waalaikumsalam. Akhirnya kalian datang juga. Ayo duduk. Iya. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat kan ya? Iya, alhamdulillah Bun sama Raka. Alhamdulillah. Gimana? Enak kan berdua sekarang? Udah terbiasa belum? Udah kok ya. Cuman ya namanya juga baru mulai kehidupan baru. Tapi terbiasa sih. Kalau ada yang bikin berat, jangan ditemenin sendiri ya Al. Bunda sama Ayah bakalan selalu ada buat kamu di sini. Iya Bun, nggak apa-apa. Aku bahagia kok. Cuman tadi aku agak kecapean aja. Lagi jalan-jalan kan? Iya. Bagus deh kalau gitu. Yang penting kalian saling percaya sama lain.
Rumah tangga itu bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling setia bertahan. Insya Allah ya, kita berdua masih belajar kok. Yaudah Alia, Raka, ayo makan dulu yuk. Bunda udah siapin makanan buat kalian. Oke. Kenapa, Rak? Kenapa kamu tega? Pan, aku minta maaf. Aku nggak pernah simpul langkirin kamu kok. Kamu gak pernah pacaran sama aku. Tapi semua perhatian kamu, semua sikap kamu, itu semua buat apa? Kalau bukan harapan, terus apa? Aku cuma nggak mau kamu terluka waktu itu. Aku pikir dengan jadi teman baik kamu itu udah cukup. Teman kamu bilang, teman yang kamu lihat tiap malam, teman yang kamu antar jemput kalau aku sakit, teman yang dengan kamu selalu ada buat aku. Kamu pikir itu teman? Kamu buat aku percaya, Raka. Padahal aku cuma keluar kota sebentar. Tapi semua harapan yang kamu kasih hilang semuanya. Apa kamu pikir aku cuma boneka buat kamu? Aku tahu aku salah, Tan. Aku itu. Aku terlalu banyak memberi harapan buat kamu. Tapi untuk sekarang, aku udah menjadi suami Alia. Maaf ya, aku tahu kok aku jahat. Bukan kamu yang jahat, tapi harapan yang kamu pelihara yang jahat. Aku minta maaf. Yaudah, aku dulu. Kamu pikir dengan minta maaf semuanya jadi beres, Rak? Kamu tahu gak sih di kantor bertahun-tahun? Kamu tahu gak sih dikasih harapan tapi dibuang kayak sampah? Kalau kamu emang anggap aku cuma teman, kenapa kamu buat aku merasa spesial? Kenapa kamu buat aku mikir aku satu-satunya buat hidup kamu? Tapi Tania, Kamu pengecut, Raka. Kamu cuma berani menyakiti perempuan, tapi nggak berani tanggung jawab atas luka yang kamu buat. Aku doain suatu hari nanti kamu rasain sakit tanpa dikasih penjelasan. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Tadi habis ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol bentar. Itu teman kuliah kok, cuma ngobrol-ngobrol biasa. Udah ya, aku cari pacar ini. Aku kamar duluan. Kenapa jawabannya kayak orang bingung? Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam. Mira, masuk. Ih Mira, apa kabar? Baik. Sini duduk dulu ya, duduk dulu. Ada apa Mir? Makasih ya udah bawain aku main kesini. Iya nggak apa-apa. Kenapa? Raka ada? Kakak nggak ada kok. Enggak, aku cuma mau ngasih tahu sesuatu ke kamu. Jadi aku kemarin lihat dia lagi berantem sama cewek lain. Berantem? Iya sih Mir, tapi kemarin tuh dia tuh izin sama aku emang sore-sore ya? Sore-sore kan? Iya. Iya, tapi aku buat berantem tuh nggak tahu deh sama cewek. Iya, aku kira itu kamu, soalnya mereka tuh kayak kelihatan deket gitu. Maksud kamu Raka jalan sama perempuan lain? Maksud aku sih nggak gitu ya, aku cuma ngasih tahu aja apa yang aku lihat. Mungkin temennya kamu Mir. Mungkin sih. Ya sih, tapi ya mungkin aja ya. Tapi aku juga nggak mau berpikiran buruk sangka sama cewek. Iya, kamu jangan netting ya. Itu Gak apa-apa. ya bener. Iya Mira, gak apa-apa. Kamu jangan netting pokoknya ya. Mungkin emang cuma temennya dia aja. Iya. Tapi kamu harus hati-hati juga ya. Iya sih Mir. Gak usah dipikirin ya Al, mungkin itu emang teman dekatnya aja. Iya gak apa-apa Mir, justru aku berterima kasih sama kamu. Jadi aku tahu kalau dia kayak gitu di belakang aku. Enggak, gak usah dipikirin. Maaf ya, aku bingung netting. Ya gak apa-apa Mira. Makasih ya. Iya, aku pamit dulu ya Al. Cepet banget. Iya, aku ada urusan soalnya. Hati-hati ya. Iya. Bye. Bye. Hati-hati ya Mir. Iya, dadah.
Gimana hari kamu? Biasa aja sih. Aku baru aja selesai kerja. Kamu gimana? Capek banget ya, udah kerjaan. Apa kamu punya waktu buat ngobrol? Kayaknya kita udah lama banget ya nggak pernah ngobrol. Iya, nanti aja. Kalau capek banget nih, butuh waktu santai. Aku udah nggak ada di dekat sama kamu lagi ya. Udah capek, jadi bisa-bisarin. Capek. Tapi kamu selalu ada alasan buat ngobrol sama aku, Ra. Apa kamu nggak mikir kalau aku juga butuh perhatian kamu? Alia, jangan lebay ya. Aku capek. Aku lagi nggak mau ngomongin hal-hal yang nggak penting sekarang. Jadi menurut kamu aku nggak penting sekarang? Alia, aku nggak ada waktu buat debat. Kau pikir aku nggak peduli? Aku cuma butuh waktu buat santai sekarang. Jadi ini yang kamu pengen. Aku merasa di sini kayak semua jadi sia-sia, Ra. Alia, jangan overthinking. Aku cuma capek kok. Apa semuanya ini cuma sia-sia? Kenapa kayak kamu selalu menghindar dari aku? Jadi ini yang kamu inginkan. Aku merasa kayak aku udah bukan prioritas utama kamu lagi, Ra. Alia, jangan overthinking ya. Aku cuma capek kok. Aku merasa kayak disia-siain, tau gak sih, Ra? Aku udah kayak gak dihargain lagi, Ra. Raka, apa kamu masih peduli sama aku? Alia, kita nggak perlu ngomong itu sekarang. Aku cuma butuh waktu. Rak, tapi Kamu bisa ngertiin aku nggak? Aku capek. Aku kamar duluan ya. aku udah tahu semuanya. Alia, Kamu nikah sama kamu. Sejak kapan kamu nikahin perempuan lain? aku nggak niat masuk tinggal kamu Alia. Tapi tadinya dia pernah berdiri di jembatan itu. Tanya sejak kapan, Raka? Dia ancam bunuh diri. Waktu aku tolak dia bilang kalau hidupnya udah gak berharga lagi. Aku panik. Aku takut jadi penyebab seorang kehilangan nyawa. Jadi kamu nikahin dia gara-gara kamu kesian? Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma pengen dia selamat. Aku pikir dengan cara ngebahagiain dia nggak berhenti nyakitin diri sendiri. Terus aku harus menerima semuanya itu dengan kamu nikahin dia. Aku istri kamu, Raka, tapi kamu malah jadi suami orang lain di belakang aku. Kamu tahu gak sih rasanya diselingkuhi, diselipkan rasa kemanusiaan? Al, Diem, Rak. Tanpa sepengetahuan aku, kamu nikahin dia, Rak. Alia, aku bisa jelasin semua ini. Apalagi yang kamu harus jelasin? Semua penjelasan kamu cuma luka yang dibungkus kata-kata, Rak. Aku bisa ditinggalin tiap hari. Aku bisa rasanya disakitin, Rak. Tapi kali ini kamu udah bohong banget sama aku, Rak. Kamu udah keterlaluan. Kamu bukan cuma hancurin aku, Rak, tapi kamu hancurin semua pernikahan kita, Rak. Di sini sakit, Rak. Kamu hancurin semua yang aku jaga, Rak. Kita hidup bareng, kita tidur di rumah yang sama, tapi kamu cuma anggap aku bayangan. Alia, aku nggak niat nyakitin kamu. Aku cuma bingung. Kamu bingung, Ra? Kamu udah nikahin dia, tapi kamu bingung. Tapi Al, dia ancam bunuh diri. Terus aku, Ra? Kamu nyelamatin dia, terus aku? Kamu melakukan apa, Ra? Aku nggak bisa kayak gini terus. Al, kita bisa ngomongin yang baik-baik. Baik-baik, Ra. Kamu nikah sama dia, terus aku yang harus sabar, Ra. Kamu cuma pengecut, Ra. Kamu lari dari semua tanggung jawab kamu buat aku demi kamu nyelamatin orang lain. Al, aku
aku hidup sebelum aku berusaha Alia. Alia, astagfirullahaladzim, kamu kenapa Al? Sini duduk dulu. Kenapa Al? Kenapa? Kamu kayak begini? Oh, ada apa Mak? Coba cerita sama Bunda. Bunda jadi gak tenang rasanya ngeliat kamu pulang-pulang begini. Ya Allah, Al, kenapa? Wah Alia, kamu kenapa? Kemana Raka? Jawab aja Alia. Bunda, Raka nikah lagi baru 10 tahun. Alia sama perempuan lain. Hah? Nikah lagi? Tanpa izin kamu Alia? Astagfirullah. Kita sudah menitipkan anak ini baik-baik, tapi malah disakiti begini. Ya Allah, coba apa ini untuk anakku ya Allah. Bunda, udah minta cerai. Udah nggak sanggup. Kamu akan tetap jadi anak ayah Alia. Kalau memang laki-laki tega menyakiti hati kamu, laki-laki itu gak pantas jadi suami kamu. Apapun keputusan kamu, ayah akan terima. Maafin ayah ya Alia. Bunda juga minta maaf ya Al. Kamu pulang ke tempat yang dimana orang-orang yang sayang sama kamu. Di sini tempatku nak. Kamu nggak sendiri, kita jalani bareng-bareng ya. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, sidang perkara perceraian antara penggugat Alia Putri dan tergugat Raka Ardiansyah pada hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum memulai pemeriksaan perkara, saya ingatkan kepada para pihak untuk tetap menjaga kehormatan, kesopanan, serta menghormati dalam persidangan ini. Silakan kepada hakim anggota untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk memasuki ruangan ini. Kepada penggugat dan tergugat, silakan masuk. Baik, kita akan memasuki pemeriksaan pokok perkara. Silakan kepada penggugat untuk menyatakan alasan Anda mengajukan gugatan perceraian. Telah terjadi pengkhianatan dalam rumah tangga kami sehingga saya tidak bisa lagi melanjutkannya dalam rumah tangga ini. Saudara Raka, apakah Anda mendengar apa yang disampaikan oleh istri Anda? Iya yang mulia. Apakah Anda membenarkan atau membantah dari pernyataan berikut? Tidak yang mulia. Semua yang dia katakan benar aja. Apakah Anda ingin masih mempertahankan rumah tangga ini, Saudara Raka? Saya masih ingin, tetapi saya sudah terlalu membuat dia hancur. Saudari Alia, apakah Anda sudah benar-benar yakin dengan keputusan ini? Baik, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan berdasarkan bukti serta pertimbangan hukum, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai dari penggugat Saudari Alia terhadap tergugat Saudara Raka. Dengan demikian, hari ini Kamis 22 Mei 2025, pernikahan antara Saudari Alia dan Saudara Raka dinyatakan telah berakhir secara sah menurut hukum. Kepada penggugat dan tergugat, silakan ambil surat perceraian. Alia. Udah cukup, Kak. Kita udah selesai. Tapi aku masih sama kamu. Kamu bilang cinta. Cinta itu bukan menyakiti, Kak. Aku tahu aku salah, tapi aku sekarang kehilangan kamu. Itu adalah penuh paling besar buat aku. Itu bukan kehilangan, Kak. Tapi itu emang pilihan kamu sendiri.
juga berhak untuk memilih jalan aku sendiri. Ini keputusan yang sangat sulit yang harus aku hadapi, Raka. Tapi aku harus melangkah. Aku sangat mencintai kamu, Raka. Tapi aku gak bisa terus-terusan terluka kayak gini. Pernikahan tidak hanya sekedar janji antara dua insan, tetapi juga perjalanan menuju takdir yang penuh ujian, restu, dan kesadaran akan kehendak Allah. Namun, tak semua perjalanan rumah tangga berjalan mulus. Dalam kenyataannya, perceraian kerap menjadi jalan terakhir saat ikhtiar untuk mempertahankan pernikahan tak lagi menemukan titik temu. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan, meski menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dan janji, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi perbedaan, ujian hidup, dan keputusan yang penuh akan konsekuensi.